Guys, saya punya video yang menurut saya ini agak sedikit aneh dari Wawa. Pada saat menghadiri acara undangan dari pihak Kemensos, saya melihat sesuatu hal dari si Wawa tetap menjadi spotlight, tetap menjadi perhatian oleh wartawan. Jadi awalnya si Wawa ini berdiri pinggir, sedangkan istrinya Agus berdiri di tengah, di dekatnya Agus. Kemudian ada momen saat si Wawa ini meminta kepada istrinya Agus untuk minggir katanya, minggir, biar dia berdiri di tengah. Dalam hal ini kita melihat sesuatu dari si Wawa yang suka banget gitu ya untuk diliput oleh wartawan, menjadi spotlight. Kalian perhatikan. Awalnya dia di pinggir. Nah, kalian lihat. Dia udah ngelirik di tengah. Pasti udah berpikir, saya harus berdiri di tengah, saya harus tetap menjadi spotlight gitu ya. Kemudian, nah dia minta kepada istrinya Agus untuk minggir kamu katanya, minggir, saya mau berdiri di tengah, saya mau menjadi spotlight. Kasihan ya istrinya Agus. Dan akhirnya impiannya terwujud ya. Di beberapa postingan video saya kemarin, banyak sekali yang merasa kasihan sama istrinya Agus. Apalagi pada saat kemarin itu Agus diundang oleh TV One. Di situ kan ada perubahan ekspresi wajah dari istrinya Agus. Pada saat si Agus ini hanya menyebut nama Wawa. Wawa lah yang merawat saya dari awal katanya. Seharusnya di situ dia tidak hanya menyebut nama Wawa, tapi istrinya, karena istrinya ini yang menjadi hal pertama gitu kan. Setelah itu baru Wawa. Istrinya tuh merasa kayak nggak dianggap gitu ya. Jadi perjuangannya selama ini itu sia-sia. Saksikan Dua Sisi jam 8 malam di One bersama Agus. Jangan lupa ya. Oke, ya ada Wawa datang juga. Ada Mbak Emi juga. Saksikan jangan lupa jam 8 di TV One. Video ini baru lewat di FYP saya ya. Halo guys, Agus udah nggak sedih lagi. Agus sudah jadi artis kan. Saya salvok dengan ekspresi dari Agus. Dia sempat tersenyum gitu kan. Tapi beda ekspresinya ketika sudah berada di acara Dua Sisi. Beda jauh perubahan ekspresinya dia. Bagaimana dia mendramatisir suasana. Seolah-olah dialah yang menjadi manusia yang paling menderita di dunia ini. Itu segar. Nah, ada juga yang salvok ya. Kemarin di Kemensos datang lemes Gus, Agus CS bisa acting ya. Nggak usah waktu di Kemensos, waktu di acara Dua Sisi. Beda jauh keadaannya pada saat si Agus berada di backstage. Kok sadar kamera ya? Entahlah, apa mungkin berdasarkan suara yang terdengar dan ketangkap gitu ya. Kemudian dia bisa memprediksi arah kameranya itu di mana. Siapkan dramamu Gus biar orang-orang pada lihat. Siapa tahu jadi artis sinetron. Lah, kok tahu letak kamera? Nah itu dia, kok dia bisa tahu posisi kamera? Perhatikan perban Agus sengaja dibolongin. Itu memang terlihat ya di mata sebelah kanan. Di situ kan ada perban dan seperti dibolongin ya. Gua terkenal sebelum gua keluar dari dunia ini, tau gak lo? Ari-ari gua aja udah terkenal, ari-ari gue. Jangankan gue nya, ari-ari gue terkenal. Gue main film dari tahun 90-an. Pengacara ini sama kok kelasnya sama Firdaus. Hello, kamu tanya aja monyet di hutan, tahu saya semua. Kemudian saya punya video lengkap soal Firdaus, pengacara dari Agus yang sebentar lagi akan mengundurkan diri. Kalian tahu nggak kenapa dia sampai nyerang Teh Novi dengan sebegitu dahsyatnya, bahkan sampai melaporkan Teh Novi ke pihak kepolisian. Ternyata dia itu hanya kepengen diakui sebagai pengacaranya Teh Novi. Dia hanya minta, Teh Novi, kamu harus akui saya pernah menjadi pengacaramu, dan setelah itu kita berbaikan. Lu berbicaralah sama Novi, ya. Gua percaya sama lu dan tolong bilang sama dia. Ngapain lagi lu berbicara, orang lu udah LP. Oh gitu, berarti LP nggak bisa restoratif justice ya? Langsung gas nih. Lu tergantung lu nih. Oh, sekarang gini, lu kan sudah LP. Ya Betul. kan? Ya. Kalau Novi ini kan juga punya perasaan. Kalau Novi itu gue gak ada urusan bro, gini bro, denger yang gue omongin sekarang nih, lu, gitu loh. Kenapa? Lu kan masih bisa ngomong sama Novi kan? Kalau udah nggak bisa ya udah nggak apa-apa, bebasin gue. Ya, Yang gue jaga
ini sekarang ini dari omongan lu itu gue jaga perasaan lu. Kalau kan gue udah bilang sama lu. Iya, kan gue udah bilang sama lu. Ya, sama lu ini, gue ngomong ini, gue menjaga perasaan lu. Gue bilang masih bisa nggak gue didamain sama Novi, itu aja sih. Masalah didamein itu kemarin gua kasih penawarannya, bro, gua damein. Terus sekarang lu LP, kira-kira menurut lu? Nggak ada bro, karena lu nya lama, gue nya udah keburu matengin sama orang. Kan gue bilang tiap hari, kan ada sejarahnya tadi tuh. Kalau lu teman gue, teman-teman nilai ya, teman-teman sambil nilai ya. Gua kemarin, ingat nggak bro, lu gua tawarin, bro, lu datang ke Sentul sini, gua podcastin, bagaimana ceritanya? Lu jawab gua apa? Gue lagi di Polres bro, mana bisa ke Sentul? Berarti lu sama aja kan gitu. Artinya gue sudah membuka peluang. Gak mungkin gue ninggalin klien gue yang lagi gue temenin. Oh, artinya lu bisa sampaikan besok ya, lusa ya, kapan kasih waktu? Lagi diperiksa, klien gue lagi diperiksa, masa gue tinggalin? Gak enak lah. Gini bro, gini biar nggak panjang. Gini loh bro, gue terima konsekuensinya bro, gitu loh. Kan gue bilang gue ini hanya orang kecil, pengacara kecil yang nggak punya apa-apa, yang nggak punya jenderal, nggak punya apa. Gue mah hanya orang kecil bro, gitu loh. Hanya orang kecil yang mencoba untuk mempertahankan harga diri gue, karena orang kecil kayak gue ini cuma harga diri doang punyanya. Merendah sekarang ya. Harta benda nggak ada bro. Gue cuma ada punya. tuh yang Jangan lu. Masih belum menanggapi bos. Jadi gue tuh hanya punya apa ya, harga diri aja gitu. Okay. Nah sekarang yang gue pertahankan nih harga diri. Gue ngomong sama lu depan ini pelan-pelan, kenapa? Karena lu sahabat gue. Kalau abis ini bro, lu pun nggak bisa, ya nggak ada masalah bro. Emang kenapa? Apa yang salah? Gue nggak nyalain lu juga, gitu loh. Udah, gue main sama Novi, sama pengacaranya gitu loh, gitu bro. Jadi maksudnya kalian sudah dengar sendiri ya percakapan antara Firdaus dan Pablo Benua. Nah sebenarnya si Firdaus ini kepengen untuk berdamai dengan Novi, tapi kan nggak bisa karena dia sudah melaporkan Novi ke pihak kepolisian. Nah dia meminta tolong kepada si Pablo untuk mendamaikan gitu ya antara Firdaus dan juga Teh Novi. Kemudian dibalas dong sama si Pablo, kamu kan sudah bikin LP untuk Novi, maksudnya sudah melaporkan Novi ke pihak kepolisian. Terlihat jelas ya perbedaan apa yang diomongin oleh Firdaus sebelumnya dan sekarang. Kalau sebelumnya sesumbar, saya pengacara terkenal, istilahnya semua orang kenal gitu ya, jadi nggak butuh pansos. Tapi sekarang berbeda lagi, omongannya berbeda lagi. Katanya saya hanya orang kecil, nggak punya harta kekayaan gitu ya, saya hanya punya harga diri. Kenapa dia sampai membahas soal harga diri? Karena dia hanya kepengen Teh Novi ini mengakui si Firdaus bahwa Firdaus ini pernah menjadi penasihat hukumnya Novi. Hanya itu yang diinginkan oleh Firdaus. Katanya demi harga diri, untuk mempertahankan harga diri. coba lu wujudin janji lu sama gua kemarin. Katanya lu mau ngedamain gua sama Novi. Oke. Kalau lu juga nggak mau atau nggak bisa atau Novinya nggak mau, dia lebih milih jalan hukum. Padahal gue udah kasih syarat tadi ketemu gue cuma butuh pengakuan gue adalah pengacaranya, udah itu doang. Gue cuman butuh pengakuan bahwa dia adalah pengacara gue. Hanya itu yang diinginkan oleh Firdaus. Dia nggak perlu minta maaf. Datang ngobrol-ngobrol lagi, ketawa-ketawa lagi kayak kemarin. Gak perlu minta maaf. Dia cukup bicara sama gue, iya bang, abang pengacara saya. Udah. Habis itu kita ketawa-ketawa lagi, gue pulang dah. Udah clear. Gitu loh. Hanya itu aja permohonan gue. Gue nggak mau jatuhin Novi juga. Kita lihat respon dari netizen atas pernyataan dari Firdaus. Kok jadi ngakak ya? Maksudnya lucu gitu ya. Tujuan dari Firdaus untuk menyerang Teh Novi, kemudian melaporkan Teh Novi ke pihak kepolisian. Karena Teh Novi nggak mengakui gitu ya bahwa Firdaus ini menjadi PH-nya. Dan memang betul belum ada tanda tangan. Tapi kata si Firdaus bahwa sudah ada pembicaraan gitu ya bahwa Firdaus ini akan menjadi PH-nya Novi. Jadi dia hanya membutuhkan pengakuan dari seorang Teh Novi bahwa Firdaus pernah menjadi PH-nya Teh Novi. Hanya orang kecil, pengacara kecil, kemarin katanya artis terkenal. Ada kok videonya ya pada saat Firdaus ini sesumbar gitu ya bahwa saya sudah terkenal gitu ya, saya terkenal di mana-mana. Baru kali ini ada yang pengen banget menjadi pengacara Teh Novi. Kalian tahulah kenapa ya? Karena saat ini Teh Novi itu lagi naik daun. Tapi naik daunnya bukan karena sensasi ya, tapi karena prestasi. Makanya kesempatan itu dipergunakan oleh segelintir orang untuk ikut terlibat dalam kasus itu. Tujuannya satu, bisa untuk pansos dan alasan lainnya.